Saya akan membahas hadis Sunan Nasai yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang yang dekat dengan Rasulullah. Pada saat pertama kali bertemu dengan Rasulullah itu pada saat Ibnu Mas'ud ini lagi menggembala kambing. Dia bukan yang punyanya, tetapi dia hanya sebagai pekerja saja gitu. Pada saat menggembala, Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq melewat dan bertanya, wahai anak kecil, waktu itu Ibnu Mas'ud waktu itu masih kecil, bolehkah saya meminta air susu kambing? Saya tidak berhak memberi karena ini bukan punya saya, katanya gitu. Karena ini punya majikan saya. Nah, oh kalau begitu, kata Nabi, bolehkah aku melihat kambing yang kurus yang tidak mempunyai susu? Lalu Ibnu Mas'ud langsung melihat, mencari, ternyata ada, dikasihkanlah kepada Nabi. Pada waktu itu Ibnu Mas'ud belum tahu bahwa beliau Rasulullah adalah seorang Nabi. Nah, setelah itu lalu dengan karunia Allah Subhanahu Wa Taala, dengan mukjizat Allah, kambing yang kurus yang tidak mempunyai susu ada air susunya. Ini bersama Rasulullah lalu dikembalikan. Nah, ketika itulah Ibnu Mas'ud masuk agama Islam yang pertama kali dari golongan-golongan yang pertama awal. Jadi awal masuk Islam adalah golongan-golongannya seperti Ibnu Mas'ud ini. Karena apa? Karena takjub dan bahasa-bahasanya Rasulullah SAW sangat halus sekali dan sangat mendidik. Akhirnya terus kemana-mana Ibnu Mas'ud itu ikut kepada Nabi SAW. Bahkan keutamaan yang lainnya, Ibnu Mas'ud ini pernah mengikuti hijrah terus. Kalau sahabat-sahabat Rasulullah yang lain itu hijrahnya hanya 1 kali dari Makkah ke Madinah, tetapi kalau Ibnu Mas'ud ini hijrahnya itu dari Habsah juga ikut, dan sampai ke Makkah Madinah pun ikut. Lalu dia juga mengikuti perang Badar dan sempat membunuh Abu Jahal. Alhamdulillah. Dan dia itu karamahnya ketiganya adalah paham terhadap Al-Quran. Dasar sekali ya, Ibnu Mas'ud usia kecil waktu itu selalu belajar terus dan bersama Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah berkumpul dengan Ibnu Mas'ud dan memang paham Rasulullah itu bahwa Ibnu Mas'ud itu paham dengan Al-Quran, maka seketika pada saat itu Rasulullah menyuruh Ibnu Mas'ud membacakan 1 ayat Al-Quran. Dan bukan 1 ayat terus dibaca saja ya, tetapi Ibnu Mas'ud menolak. Apakah kami pantas membacakan sedangkan Al-Quran itu turun kepada Rasulullah? Saya tidak akan pantas membacakan Al-Quran ini di depan Rasulullah, kata. Tetapi tetap disuruh terus oleh Rasulullah, maka tidak bisa menolaknya gitu. Nah, pada saat ayat terakhir, ayat An-Nisa ayat 41, bisa dibuka kalau mau ada handphone juga dibaca. Ayat An-Nisa ayat 1 yang artinya bahwa aku akan mengumpulkan, akan datang ketika umat-umatku dikumpulkan dan masing-masing Rasul ini akan menjadi umatnya masing-masing. Misalkan nabimu menjadi umat nabimu, nanti dikumpulkan. Pada saat nanti juga engkau akan hadir, akan datang untuk menjadi saksi atas umatmu. Pada saat ayat itu dibaca, tergenang air mata Rasulullah hingga mau meneteskan air mata, lalu menyetop. Stop, katanya, jangan diteruskan, jangan diteruskan. Saking hebatnya ya Rasulullah SAW kepada kaum kafir pun, kalau nanti disatukan di dalam alam mahsyar atau nanti di akhirat, Rasulullah itu mengingat bagaimana nanti nasib kaum kafir yang menolak Al-Quran, menolak Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu pun disebutkan di dalam Al-Quran ayat 40 ayat-ayat terakhir, yaitu An-Naba
Saya tahu ada surat Al-Qur'an inna anda mangat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnakum adzaban qariba. Yauma yanzuru mar'u ma qaddamat yadahu yaqulu ya kafiruna ya laitani kuntu turaba. Yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaba. Nah, ini bisa digratiskan orang-orang yang menolak, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Inna sesungguhnya anzalnakum telah kami peringatkan azaban qarib, azab yang sangat dekat sekali. Alhamdulillah ya. Allah memperingatkan bahwa azab yang sangat dekat. Yauma yanzuru mar'u ma qaddamat yadahu. Nah, pada hari itu nanti kita akan menyaksikan apa yang tangan kita yang dikerjakan. Jadi seolah-olah kayak film. Dari film kita nonton apa yang telah kita lakukan selama di dunia. Kalau kita berbuat baik, pasti filmnya juga baik. Tetapi kalau kita berbuat keburukan, ya Allah akan memberikan gambaran catatan bahwa di situ, wah, saya dahulu mengambil barang orang lain, saya juga dahulu membenci orang lain, saya dahulu begini, bahkan saya ini pernah melakukan dosa besar. Tetapi kalau ada keimanan di dalam hati kita, insya Allah Maha Pengampun, Allah akan nanti akan masukkan ke dalam surganya. Tetapi kalau kaum kafir itu ya, mereka gelisah sampai keruman, bercucuran, dan pada saat itu dikumpulkan katanya, ya laitani kuntu turaba. Jadi seandainya di dunia aku inginnya menjadi tanah saja dan debu. Kenapa? Karena tanah dan debu ini tidak dihisap. Mereka takut akan hisab Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengerikan, sangat mengerikan sekali, ya, takut sekali. Maka azab Allah itu memang sangat pedih bagi siapa? Bagi orang yang menolak, bagi orang yang menjauhkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah ini dari ibu. Alhamdulillah di sini mah ibu-ibu ceria, segar, sehat dan selalu bertolak ilmi. Alhamdulillah. Tapi sebelum saya lanjutkan, ada baiknya kita mendengarkan surat Al-Mulk ya, agar kita juga mendapatkan syafaat dan nanti kelak kalau Allah memanggil kita semua, ya dijauhkan dari siksaan kubur dan mendapatkan syafaat dan diampuni segala dosa-dosanya. Ini saya satu tugas lagi kepada bunda-bunda, saya minta untuk membacakan surat dan saya siapkan ini suratnya, mudah-mudahan juga bersedia agar bisa didengar oleh semuanya dan ini mudah-mudahan membawakan syafaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum ibunda, ini ada yang harus dibaca, mohon maaf. Jadi yang pertama aja, saya sama Ustadz ini biasanya ngapain bareng, sekarang ngaji bareng ya. Biasanya saya mengiringi ya. Dulu Baitul Mutakin belum ada tuti, belum ada PKM, apa PKM apa saya nggak tahu. Itu dulu masjid Baitul Mutakin itu namanya Masjid Pancasila, karena yang bangun adalah pemerintah. Nah di sana anak-anak muda, bapak-bapak muda kumpul di Baitul Mutakin. Sampai-sampai kita tuh bersama itu memanggil ustadz-ustadz dari Jakarta, dari Sulaiman, ustadz siapa begitu Bu. Maka tidak heran dan saya bersyukur sama Allah, Baitul Mutakin sekarang bisa gebiar adanya PKM. Itu tadinya karena anak muda dulu, Bapak PKM-nya Bapak Haji Suwito itu memberikan kesempatan kepada anak muda untuk menjadi imam di sholat-sholat wajib. Nah, pergantian TKM dilarang, tidak boleh yang tua-tua aja. Padahal tujuannya itu supaya anak-anak muda itu bisa memimpin
sewaktu-waktu yang tua tidak ada sudah bisa sebagai jembatan yang terindah tadinya. Akhirnya dengan tidak bolehnya anak-anak muda, ustadz-ustadz muda tidak boleh mengimami sholat, sehingga ustadz-ustadz muda itu pulang kembali ke masjidnya sendiri-sendiri untuk memakmurkannya. Gitu. Ada yang sekarang jadi youtuber, ada yang sudah jadi selebgram, banyak. Makanya kita tuh berkolaborasi, kita ngamen di mana-mana. Semua hidup di Bandung itu sudah saya ngamen itu. Maka dari itu sekarang saya disuruh nyanyi juga sekarang, tapi dengan membaca ini. Mudah-mudahan jadi berkah. Amin. Kita saling mendoakan yang terbaik Ibu ya, dan mudah-mudahan Ibu besok juga diundang di Baitul Mutakin. Mudah-mudahan kalau Ibu ada waktu juga Ibu hadir, karena Bunda Tuti mungkin sudah di sana, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqan ma tara fi khalqi rahmani min tafawuj. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. وأعتدنا لهم عذاب السعير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا
Apa yang disampaikan menjadi hibur bagi kita dan menjadikan semangat